Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفتوى عليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik ikhwah, mari kita lanjutkan bahasan kita yang kemarin, yaitu bagaimana cara meruqyah, insyaallah. Namun sebelum itu, barangkali ada di antara kita yang belum melakukan sunnah yang agung, yaitu zikir pagi. Silahkan, masih ada waktu. Istiqomah mudah-mudahan, dan dawamkan setiap hari, yaitu di pagi hari setelah salat subuh dan sebelum matahari terbit, dan setelah salat asar sampai sebelum matahari terbenam. Dalam zikir pagi sebagian ada yang dibacakan satu lafaz, satu kalimah, yang mana kalau dibacakan ayat ini, dibacakan doa ini 3 kali, maka insya Allah akan terbebas dari hutang, dari rasa malas, bahkan dari sifat kikir dan sebagainya. Pernah dicatatkan dalam satu hadis riwayat Abu Dawud bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Beliau duduk di masjid merenung dengan tatap mata kosong di luar waktu sholat, dan Rasulullah SAW melihat Abu Umamah ini seperti orang kebingungan atau hilang arah. Maka Nabi menghampiri beliau yang sedang duduk termenung di Masjid Nabawi waktu itu dan bertanya, "Wahai Abu Umamah, aku lihat kau seperti orang kesusahan dan duduk lama di waktu sholat, di luar waktu sholat. Apakah yang mengganggu hatimu, atau apakah kau punya masalah atau bagaimana?" Maka Abu Umamah menceritakan ihwalnya bahwa dirinya terlilit hutang, ya Rasulullah. Aku terlilit hutang, ya Rasulullah, sehingga membuatku malam tidak bisa tidur dan siang hari diliputi kehinaan dan rasa malu. Nah, maka Nabi mengajarkan, maukah aku ajarkan beberapa kalimah yang bila kau bacakan, maka insya Allah Allah akan lunasi hutangmu. Maka diajarkanlah doanya seperti ini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inni, Allah sesungguhnya, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan, dari rasa sedih, bingung dan susah. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung padamu dari ajzi wal kasal, lemah dan malas. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung padamu dari jubni wal bukhli, rasa takut wal bukhli, dan pelit. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari ad-dain, dari limputan hutang, wa qahri rijal, dan penguasaan laki-laki, penguasaan orang-orang yang menguasai kita. Artian gimana? Dengan doa ini insyaallah kita tidak akan jadi bawahan, tapi kita jadi atasan. Seperti itulah gambarannya dari pengaturan orang-orang. Doa ini dibacakan, diajarkan oleh Nabi kepada Abu Umamah, dibaca 3 kali di pagi hari dan
3 kali di sore hari. Maka menurut penuturan Abu Umamah, tidak lama setelah itu hutang-hutangnya lunas biiznillah. Kita bisa amalkan doa ini karena terkandung doa yang sangat agung yang diajarkan Nabi, yang mana dengan doa ini kalau kita renungi maknanya terkandung makna yang positif sekali. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hammi wal hazan. Hammi, rasa sedih, bingung, wal hazan, dan susah, sedih susah. Kita berharap pada Allah hari ini diceriakan, atau misalkan sore hari, malam hari sampai pagi diberikan oleh Allah hati yang lapang dan pikiran yang tenang serta hati yang positif dan bahagia. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan aku berlindung kepadamu dari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan dari rasa takut dan kikir. Ini dua faktor ini kalau misalkan kita penakut, biasanya takut miskin, takut takut kekurangan harta, takut sakit dan sebagainya, takut resiko. Nah itu dia. Maka dengan doa ini insya Allah kita akan positif dan tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal bukhli, dan ketika nanti Allah berikan kelapangan rezeki, kita bermohon kepada Allah jangan sampai ada bisikan-bisikan yang membuat kita kikir atau pelit, baik dalam keadaan susah maupun senang, keadaan lapang ataupun kecukupan. Tetap sedekah itu harus ada. Minimal sedekah adalah tabassum atau tersenyum. Tabassamu ila wajhi akhika shadaqatun. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Maka meninggikan berdiri di jalan atau misalkan membantu orang lain, itu semuanya termasuk sedekah. Dan lain sebagainya. Doa ini antum bisa lihat di googling doa pelunas hutang dari Rasulullah. Insyaallah riwayatnya sahih dan kita bisa amalkan. Baik, mari kita lanjutkan bahasan kita tentang bagaimana cara meruqyah. Kemarin kita sudah belajar bagaimana persiapan sebelum meruqyah, baik itu persiapan tempat, persiapan marki atau persiapan roki sendiri. Persiapan marki, persiapan pasien atau persiapan roki atau peruqyah sendiri. Ini sebetulnya ranah tajribiyah, artian dari pengalaman para peruqyah di lapangan yang kita amalkan, yang kita gunakan standarnya. Kalau di komunitas kami ada namanya SOP, standar operasional. Jadi bagaimana cara meruqyah, terus bagaimana mengatasi reaksi-reaksi yang mungkin timbul ketika kita bacakan ayat Quran di tubuh pasien yang sakit atau marki yang sakit. Ikhwafillah, insyaallah kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, kemarin kita sudah jelaskan bagaimana persiapan tempat. Yang kedua, terus kita juga sudah jelaskan bagaimana persiapan calon pasien atau marki, dan bagaimana persiapan ruqyah atau peruqyah. Setelah persiapan semuanya sudah dipenuhi atau sudah diamalkan, sudah dipersiapkan, maka siapkan air mineral dan siapkan kantong kresek, itu yang paling utama. Dan kalau misalkan memungkinkan, pakai sarung tangan karena nanti yang kita sentuh keringat, mungkin keringat dari pasien. Upayakan kalau misalkan meruqyah akhwat kita seorang ikhwan, maka hindari bersentuhan, hindari menatap mata langsung, dan hindari khalawat atau berdua-duaan tanpa ada pendamping, atau ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, laki-lakinya 3 orang, perempuannya 3 orang, misalkan laki-lakinya 1 orang, maka sebaiknya ditemani mahram, jadi tidak ada fitnah ketika kita meruqyah, karena setan selalu punya jalan bagaimana cara menjerumuskan umat Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam neraka bersama-sama. Talbisnya itu sangat kuat. Dia tipu dayanya
apakah dia menjerit-jerit atau apakah dia mengundang, sehingga banyak fitnah yang terjadi. Sahabat kami, naudzubillah, jangan sampai tertimpa pada kami, pada kita juga. Ada seorang peruqyah senior ya, dari Bandung. Ini saya tidak sebutkan namanya. Ini senior kami bahkan. Awalnya dia meruqyah seorang seorang istri, suami istri awalnya. Nah, suami tidak ada reaksi, ruqyah istrinya ada reaksi. Jadi mereka terserang sihir tafrik atau hendak jadi cekcok terus di rumah tangganya. Nah, ini diruqyah. Setelah diruqyah, istrinya muntah hebat, ada reaksi menjerit-jerit. Jin tafriknya terusik. Akhirnya talbisnya, ya saya keluar, kata jinnya. Dia keluar. Dan setelah diruqyah, si perempuan ini meminta nomor HP atau nomor WhatsApp, katanya biar mudah berkonsultasi atau misalkan mengadukan masalah ketika nanti melakukan ruqyah mandiri di rumah setelah pasca ruqyah ini. Maka bertukarlah nomor HP, dan selang beberapa hari memang benar perempuan ini bertanya tentang apa yang dialami gitu, pas di ruqyah mandiri. Dan lama kelamaan semakin dekat, minta dibangunkan sholat malam, minta diingatkan perempuan ini. Kalau misalkan sudah waktu pagi minta diingatkan zikir pagi, kalau misalkan malam minta dibangun malam, minta dibangunkan, dan sebagai bab-bab syariat atau amalan benteng. Dan teman kita ini terus meladeni orang ini terus, sampai akhirnya akhwat ini meminta agar supaya lebih dekat, katanya jangan sampai ada panggilan ustadz atau gimana. Bagaimana kalau dipanggil AA? AA aja atau gimana? Saking sangat dekatnya. Maka panggillah ustadznya jadi AA. Berlanjut, akhirnya ada cinta. Si akhwat ini memang berniat minta cerai pada suaminya, dan akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan. Mereka bertemu di sebuah hotel di Bandung, dan setelah melakukan hubungan yang terlarang tersebut, si perempuan ini memfoto sang ustadz dengan dia dalam keadaan naudzubillah kurang bagus, difoto dan di-share di Facebook. Ada tulisan emoticon ketawa dan inilah peruqyah yang telah banyak membunuh jin, menyiksa kami, sekarang tunduk di bawah pengaruhku. Nah, itu dia. Itu bahayanya talbis. Bertahap tapi pasti mereka menghancurkan menghancurkan kredibilitas para peruqyah, dan bagaimana cara menghancurkan benteng yang sangat teguh dari ahli-ahli iman. Maka hati-hati dengan wanita. Kata Nabi, tidak ada fitnah yang paling besar setelah peninggalanku selain fitnah daripada wanita. Ini hadis sesuai. Hati-hati sekali. Kita jangan sampai terjebak. Kalau misalkan anak pribadi ada pasien atau marki akhwat, anak agak-agak dibatasi. Maka afan jidan kalau misalkan antum yang japriana menanyakan satu masalah yang agak-agak panjang banyak, dua kemungkinan, anak mungkin sibuk atau anak agak-agak cuekan, atau biasanya anak share ke para peruqyah akhwat juga, atau langsung istri anak yang japri yang jawab. Ini untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah pasca ruqyah, karena setan ini banyaklah caranya bagaimana peruqyah ini tumbang tanpa perlawanan. Mereka taktik atau sistemnya atau tipu dayanya sangat luar biasa. Maka berhati-hatilah. Bahkan ketika pelatihan tahun 2018 lalu, guru kami pernah cerita tentang serangan balik, bahwa serangan balik itu memang ada. Serangan balik itu seperti misalkan kita setelah meruqyah pulang demam, pulang dari meruqyah badan sakit-sakit, atau pulang dari meruqyah misalkan stroke, kita juga kebas stroke. Kita meruqyah orang yang stroke, pulang stroke. Nah, itu dia. Itu yang disebut serangan balik.
tapi sifatnya hanya keberakan, hanya menakut-nakuti. Kalaulah benteng kita kuat dan kalaulah tujuan dan niat kita benar, insya Allah serangan balik itu tidak ada apa-apanya. Gurunda pernah menceritakan bahwa mewanti-wanti hati-hati dengan serangan balik. Serangan balik zaman ini berbeda dengan serangan balik zaman-zaman dulu. Kalau dulu mungkin orang meruqyah, pulang-pulang dari meruqyah, gosong tangannya. Orang mungkin meruqyah, sakit langsung demam, atau sama seperti sakitnya pasien yang diruqyah. Pasien sembuh, dia yang sakit. Nah, ada bahkan yang paling ganas itu di Aceh, pernah diceritakan Ustadz Junaidi, dia pengisi program acara ruqyah di Trans 7 dulu. Ada peruqyah, dia meruqyah seorang yang 3 tahun kena lumpuh, parubaya. Seorang perempuan parubaya kena lumpuh dan ini kena sihir, tidak bisa jalan dan stroke. Ketika dibacakan ayat ruqyah, pulang-pulang dibacakan sekali ruqyah, langsung sembuh, total sembuh, bisa jalan dan seperti biasa. Dan bersyukur. Peruqyah pulang 3 hari kemudian meninggal. Ini dia. Qadarullah. Ajal itu memang tidak tahu ya. Karena apakah dari cuma orang-orang sana menuduhnya, oh ini dia akan menyembuhkan karena dia mengobati orang ini. Nah, sehingga divonisnya meruqyah ini berbahaya. Tapi setelah kesini ternyata memang kita sudah taken kontrak dengan Allah bahwa kitalah mujahid Allah, mujahid yang memerangi kesyirikan, mujahid memerangi musuh-musuh yang nyata yang berada tinggal dalam tubuh-tubuh hamba-hamba anak Adam. Maka apapun nanti setelah meruqyah, apapun ketika meruqyah ataupun jauh-jauh hari setelah meruqyah, kejadian bagaimana itu adalah bagian dari resiko para peruqyah. Maka tujuan pun harus sangat jelas dan niat pun harus sangat teguh. Jangan sampai berubah dari awal. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara yang baik itu tergantung pada niatnya. Setiap perkara itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan apa yang diniatkan. Maka niat dari awal itu harus teguh. Tadi kemarin kita sudah ceritakan bagaimana niat dari meruqyah, apakah kita niat mengobati, ikhtiar untuk penyembuhan, atau niat untuk iyadul marid, untuk menjenguk orang sakit. Coba dengan cara iyadul marid. Maka nanti ketika kita datangi pasien atau marki, kita bawa oleh-oleh bingkisan, mau di kurma atau madu atau misalkan anggur, atau kita bawa habatus sauda, bidara, mungkin bidara, atau misalkan minyak habatus sauda, minyak bidara, atau air mineral saja. Cukup niatnya dengan niat menjenguk orang sakit. Ini kekuatannya berbeda dengan niat ruqyah. Dua-duanya pun sama, bukan tidak diperbolehkan. Cuman bobot daripada ketajaman bacaan itu berbeda, insya Allah. Nanti bisa coba nanti. Ini ajarkan gurunda kami, alhamdulillah. Ini sangat bermanfaat di lapangan. Gurunda pernah bercerita hati-hati dengan 2 sihir katanya. 2 sihir kalau ketika meruqyah dan disebut serangan balik. Dulu orang meruqyah langsung sakit, ada yang yang biasa-biasa, tapi tidak semua. Yang disebabkan serangan balik. Ada 2 sihir serangan balik yang sangat berbahaya bagi para ruqyah dan ini tidak disadari. Apa itu? Yang pertama wanita, yang kedua harta. Ketika seorang meruqyah, kemudian ujung-ujungnya si marki ini berbalik cinta kepada kita, seolah-olah menaruh rasa suka, bahkan simpati berlebih. Nah, ini berhati-hatilah, karena aslinya wanita itu pemalu. Mereka tidak berani mengungkapkan rasa atau curhat dan lain sebagainya. Tapi karena dalamnya ada setan ada punya maksud bagaimana mengendalikan wanita ini untuk mempengaruhi peruqyah. Ujung-ujungnya peruqyah tumbang dengan caranya. Yang kedua harta. Kita lihat di senior-senior kita di televisi misalkan Ustaz Syuhada Hanafi, bahkan guru kami sendiri Ustaz Azam. Alhamdulillah ketika setelah meruqyah mereka menemukan kesembuhan dan imbalannya itu Masya Allah besar-besar. Ada yang dikasih mobil, yang diberikan rumah, ada yang diberikan tanah, wakaf sifatnya. Jadi ada imbalan yang lebih daripada yang biasanya. Nah, itu
Orang bayangkan ketika datang ke rumah sakit, mereka divonis hilang ginjalnya atau busuk ginjalnya harus diangkat dan harus diganti. Operasi dan ganti ginjal itu sekitar 20 juta di Singapura. Maka ketika diruqyah sembuh, karena itu cuma sihir sifatnya, Allah turunkan kesembuhan. Betapa orang ini sangat bersyukurnya kepada Allah dan kepada orang yang telah membantunya untuk sembuh. Maka apapun diberikan, kita tawarkan, kita misalkan tanpa diminta gitu. Mau ditawarkan, butuh laptop kasih laptop, butuh mobil kasih mobil, butuh rumah pun kasih rumah. Harga rumah berapa sih dengan harga kesehatan? Nah itu dia. Maka berhati-hatilah, jangan sampai ada rasa wah ini karena bacaan saya ini mustajab, maka wah saya seperti ini sekarang punya rumah, punya mobil. Nah itu dia. Maka berhati-hatilah. Bahkan cara untuk mengatasi itu bagaimana ketika pasien bertanya atau konsul, Ustaz, berapa kira-kira di ruqyah ya biayanya? Kami biasanya menyatakan ruqyah kita gratis, Bu, Pak. Yang penting sembuh dulu. Kalau udah sembuh silahkan mau bersyukur atau misalkan mau istilahnya imbal jasa ke pesantren, ke yatim, titipkan di sana, Bu. Insya Allah manfaat. Barangkali mau mendapatkan hartanya, membersihkan hartanya, silahkan bangun musola, bangun masjid. Insya Allah kita hanya membantu sebagai jembatan, bagaimana mereka menyeberang dari mulai zulumati ilan nur, dari kegelapan ke cahaya, dari penderitaan menuju kesembuhan. Hanya itu saja tugas kita. Setelah itu serahkan kepada dia dan usahanya. Barangkali dia mau lebih serius lagi dalam agama atau dalam ruqyah dan sebagainya. Jadi tidak kita arahkan untuk berlangganan ruqyah terus-terusan. Nah, ketika selesai ruqyah kita bekali dia dengan ruqyah mandiri, ajarkan bagaimana cara meruqyah mandiri, cara meruqyah rumah, cara meruqyah ketika dia datang sakitnya bagaimana, atau cara efektivitas herbal, atau bagaimana titik mana saja yang harus dibekam ketika sakit anu. Nah itu dia. Jadi mereka sudah terbekali tanpa nanti ke depan mereka jadi langganan ruqyah. Nah itu dia. Kita ajarkan agama sedikit, tauhid terutama. Kita ajarkan, kita jelaskan ini haram, ini halal, yang ini syirik, hati-hati penggunaan jimat ini terutama. Berbahaya sekali buat iman dan akidah kita. Kita lebih baik mati dalam keadaan sakit daripada hidup dalam keadaan terbelenggu maksiat dan kesesatan serta menyekutukan Allah. Naudzubillah. Bahkan kita nanti akan berhadapan dengan Allah dalam keadaan murka. Naudzubillah. Dan juga bukan berarti ruqyah ini ruqyah abal-abal. Atau mungkin kena orang misalkan berapa Ustaz kira-kira tarif untuk peruqyah? Kami jarang jawab biasanya. Berapa tarif untuk peruqyah? Ceritakan gratis, berarti ini tidak berkualitas, tidak bersertifikat misalkan. Itu terserah yang minta diruqyah. Biasanya kita ceritakan berapa nih ruqyah? Gratis, insya Allah. Gratis, yang penting sembuh dulu. Kalau misalkan sudah sembuh, Allah turunkan kesembuhan dan ibu berubah atau bapak berubah, barangkali mau bersyukur atas kesembuhan ini, silahkan berinfak, mau dia ke yayasan kami misalkan, atau misalnya mau langsung ke masjid-masjid, atau mungkin dalam proses kesembuhan supaya cepat sembuhnya, bukan SOP kami atau bukan petunjuk kami, tapi Nabi sendiri yang menjelaskan bahwa tubuh maridukum bis sadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Barangkali selama ini kita menahan harta yang harusnya dibagikan kepada fakir miskin, sehingga kita makan dan akhirnya menjadi penyakit. Nah, sebaiknya Bapak Ibu sedekah langsung untuk kesembuhan. Kemana tempatnya? Fakir miskin cari, atau misalkan kumpulkan yatim, atau jangan kumpulkan, kita datangi yatim, datangi rumah-rumah jompo, berikan apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka butuh beras, beri beras. Kalau mereka punya hutang yang melilitnya, maka lunasi hutangnya. Insya Allah ini ke proses penyembuhan sangat cepat. Terutama ini kan sifatnya ruhani kalau ruqyah ini, penyakit ruhani. Nah, kami ada bahasa sedekah ekstrim namanya, sedekah ekstrim, yang mana sedekah yang sangat ekstrim, orang
bersihkan hartanya sebersih-bersihnya gitu. Misalkan dia bangun masjid, dia bangun sumur, dia bentuk rumah tahfiz, atau misalkan sumbang guru-guru tahfiz, supaya mereka bersemangat lagi untuk mengajarkan agama. Karena Al-Quran ini kalau misalkan diimbalankan memang harganya tidak tara, dan mereka guru-guru tahfiz sebaik-baiknya orang dan para penghafal Quran ini. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkan Quran. Maka imbalannya langsung dari Allah, bukan meminta iuran per bulan, langsung gajian dari Allah. Maka kita yang faham, yang mengerti bagaimana menjadi penyambung mereka, bagaimana Allah berikan kelebihan rezeki, barangkali ada haknya, ada hak mereka di harta kita keluarkan. Insya Allah Allah berikan kesembuhan dengan sangat cepat. Tubu maridukum bis sadaqah, obati sakit kalian dengan sedekah. Atau di hadis yang lain, sedekah ini bisa jadi pencegah sihir, pencegah bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa mencegah bala, baik itu bala sifatnya zahir ataupun batin. Maka orang yang rajin sedekah biasanya orang yang tenang hidupnya, tidak takut apapun, dan banyak saudaranya biasanya. Tidak kikir sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah harta, karena masing-masing dari kita dengan kapasitas kita masing-masing. Ada yang mungkin kelebihan harta tapi tidak punya ilmu. Ada yang mungkin kelebihan ilmu tapi harta tidak kelebih. Ada mungkin harta tidak punya, ilmu tidak punya, tapi tenaga punya. Ada mungkin tidak punya apa-apa tapi dia cuma punya senyum, itu pun termasuk sedekah. Bagaimana orang melihat dia senang hatinya, maka banyakkan tersenyum. Tabassumu ila wajhi akhika shadaqatun. Senyum pada saudaramu adalah sedekah. Asal niat dalam hati saja, apa yang kita berikan kepada siapapun itu jadi sedekah. Nah, artian di sini barang-barang yang halal atau perkara yang halal nih. Maka biasakan sedekah untuk penyembuhan dan untuk mencegah dari bala. Itu dia. Baik, kembali tadi bagaimana cara meruqyah. Setelah persiapan semuanya, kita perlunya dialog, perlunya ngobrol dulu dengan marki. Dia tidak langsung ruqyah, tapi tanyakan, gali terus, diagnosa secara mendalam apa penyebab gangguan ini. Nanti gangguan-gangguan jin, penyebabnya itu kita bahas di awal tuh sebetulnya. Tapi nanti kita akan share insya Allah. Mudah-mudahan Allah tidak membuat lupa bencana. Baik, setelah diagnosa ketemu gangguannya apa, nah baru kita buktikan dengan diagnosa bacaan. Ada beberapa diagnosa, cara mendiagnosa untuk mengetes apakah ini curhatan biasa ketika pasien mengeluhkan sesuatu. Apakah kadang-kadang jinnya jin sihir, tapi dia ngakunya pengaruhi otak atau pikiran si korban, bahwa ini ada pengaruh dari amalan-amalan ini. Nah, padahal tidak. Atau sebaliknya, kasusnya ini misalkan dia menyimpan jimat, menyimpan keris kecil, atau misalkan menyimpan benda-benda yang dianggap keramat. Dia sering mengalami sakit di dada, sakit di kepala, emosi tidak stabil dan sebagainya. Kita tanyakan apa keluhannya. Nah, dia seperti berbicara tentang jin-jin sihir. Ya, aku misalkan saya sering bermimpi ular, atau ini sepertinya ada tetangga yang kurang suka. Kayaknya saya disihir oleh tetangganya. Nah, ini hati-hati talbis. Baik, kita perlu diagnosa kedua. Setelah diagnosa dialog, apa diagnosa kedua? Buktikan dengan bacaan. Kita tidak perlu menceritakan ini penyebabnya apa. Ini hanya untuk dasar pengetahuan kita untuk proses ikhtiar kesembuhan. Jadi ketika kita tahu ini karena penyebabnya, kita tidak perlu menceritakan ini kepada pasien. Ini akan membuat mereka was-was, takut dan lain sebagainya. Maka ini simpan, jangan diceritakan ke pasien. Kita cukup mendiagnosa, tanya saja
apakah dari kesehariannya, apakah emosi ibu tidak stabil atau bapak stabil, apakah sulit membaca Al-Quran. Orang yang gangguan biasanya baca Quran itu tidak kuat dari 30 ayat. Ada panas, ada yang ngantuk, ada yang terengah-engah seperti lari-lari. Quran itu menjadi musuh utama dari mereka yang ada jin di dalam tubuhnya. Ada yang sampai buka Quran baru sampulnya langsung tidur. Ada yang seperti itu. Padahal sehari-harinya dia tidak bisa tidur berhari-hari, insomnia. Oh. Atau misalkan selalu ada saja gangguan ketika dia mau sholat. Apa itu sakit lutut, apa misalkan dia pening, pusing, berdebar, atau was-was, dan lain sebagainya. Atau mungkin dia sering mendengar suara-suara tangisan, suara-suara memanggil namanya. Itu ciri-ciri ketika terjaga. Emosi tidak stabil, sering cekcok di rumah tangga, suasana rumah seperti sering bentrok. Atau kita tanyakan bagaimana kondisi dia ketika tidur. Apakah tidurnya ini biasa-biasa saja atau sering mimpi buruk sehingga tidaknya bangun tidak bisa tidur lagi. Ini gangguan sebetulnya. Orang yang misalkan dia tidur di waktu sholat, datang kantuknya itu di waktu sholat, dan di waktu-waktu yang lain dia susah sekali tidur, bahkan sampai jam 2, jam 3 malam dia baru tidur, dan setelah subuh pun lewat. Nah ini hati-hati, gangguan juga termasuk. Atau dia sering bermimpi berulang-ulang, misalkan mimpi ular, mimpi hewan buas, mimpi harimau, mimpi didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal, dan lain sebagainya. Ini indikasi gangguan. Ada gangguannya ini seperti misalkan erep-erep, tindihan atau tumpangan, atau apa istilah kedokterannya ya. Ini seperti mau teriak tidak bisa. Kalau di bahasa Sunda namanya erep-erep, atau tindihan namanya. Tindihan. Ini pun gangguan juga. Biasanya ini gangguan jin rumah ini. Jin yang bersarang di rumah. Suka erep-erep, mimpi buruk, atau mimpi seperti terjatuh, atau mimpi seperti terhanyut, atau tenggelam, atau mimpi terbang. Ini sifatnya berulang-ulang. Kalau mimpi cuma sekali, ya cuma mimpi biasa. Mimpi kata Nabi itu ada 3. Pertama, mimpi dari Allah sebagai ilham untuk orang-orang beriman. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, Allah ceritakan nih gambar-gambarnya. Bahkan semakin dekat kita dengan Allah, Allah ceritakan, Allah gambarkan ada orang yang menyihirmu, si Anu, dengan ini sihirnya, buulnya. Sampai seperti itu. Kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, maka langsung obatnya pun langsung dicari. Ada doa wa syifa min kulli da, dan kesembuhan dari segala penyakit. Doa yang kita dawamkan di sana. Mimpi kedua, mimpi dari setan. Ini mimpi yang ketika tidurnya tanpa adab biasanya. Orang tidur langsung tidur tanpa ada wudu dulu, tanpa ada baca ayat kursi dulu, tanpa ada doa perlindungan dulu, tanpa mengibas-ngibaskan tempat tidur dulu, tidur telengkup misalkan, atau misalkan tidur dalam keadaan berjunub. Kalau kita setelah hubungan badan sebaiknya wudu dulu kalau misalkan kita berat untuk mandi wajib atau mandi besar. Karena ini pengaruhnya sangat luar biasa. Banyak dari kita yang kembali jadi setelah diruqyah karena junub langsung tidur. Sebaiknya mandi, atau kalau tidak bisa wudu, cukup bersihkan kemaluan dan tidur. Ini mimpi dari setan. Ya, gambaran-gambaran mengerikan, gambar-gambar yang menyiksa waktu kita tidur. Ada yang ketiga, atau ahlam, atau angan-angan yang tidak sampai di siang hari. Ini 3 mimpi ini jadi langsung ditebak. Kalau misalkan kita wudu dulu, kita suatu rakaat dulu, kita gunakan atau pakai, amalkan adab-adab dan sunah-sunah sebelum tidur, lalu kita bermimpi, ini bisa jadi ilham, bisa jadi kabar baik dari Allah, bisa jadi pemberitahuan dari Allah bagaimana kejadian yang akan datang, atau bagaimana masalah yang selama ini diderita. Nah, kalau misalkan dia bermimpi tanpa adab, tanpa sebelum tidur adabnya tidak dipakai atau amal-amal tidak dipakai, langsung tidur dan bermimpi menyeramkan dan sebagainya, ini jangan langsung kita percaya di pasien ini ketika mereka curhat.
Dan satu lagi Allah Alam, mungkin ada angan-angan yang tidak tersampai di siang hari sehingga masuk ke malam hari dan tidur dan terbawa mimpi. Nah itu ya. Jadi tidak terulang-ulang mimpinya. Mimpi indikasi dari gangguan sihir, dia berulang-ulang. 5 malam, 1 minggu, dan sebagainya. Mimpi itu saja. Terus ada amal-amal sunnah yang kita ajarkan nanti. Coba nanti perhatikan mimpi-mimpi setelah ini. Kasih nomor WhatsApp, kasih nomor kontak, nanti ceritakan apa ini mimpi apa selama ini. Atau misalkan orangnya ini rapih, pengamal sunnah, dia amalkan adab-adab sebelum tidur dan dia bermimpi juga terus-terusan. Ini bisa jadi indikasi, bisa jadi petunjuk, petunjuk apakah ini sihir, apakah gangguan dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan informasi itu dari pasien sendiri, insyaallah. Setelah semua diagnosa, setelah dialog berjalan lancar, baru kita memasuki tahap atau prosesi ruqyah. Apa yang dibaca? Ada muqaddimah ruqyah, ada bacaan ayat-ayat ruqyah yang standar, ada nanti ruqyah full, ada ruqyah Al-Baqarah, ada ruqyah pembatal sihir, ada ruqyah untuk khusus jin khodam, nanti ayat-ayat khusus pun ada kita nanti yang bacakan. Seperti misalkan ayat khusus, ayat pukulan, ayat untuk sembelih, ayat untuk penarik. Itu hanya istilah yang bisa memudahkan kita di proses ruqyah. Baik, apa muqaddimah yang pertama? Muqaddimah pertama, secara psikologi kita ajarkan pasien untuk tenang, hirup napas biasa tenang, jauhkan dari suara musik dan suara-suara yang berisik lainnya. Bahkan ada anaknya, misalkan anaknya mohon dititipkan dulu ke mertua atau ke ibu atau ke siapa. Di sana ada suami dan istri misalkan, atau dengan mahram. Kalau dia lawan jenis, ajak relax, terus silahkan dengarkan ayat-ayatnya, biarkan dia masuk telinga, mengarah ke jantung, dan jantung tersebar ke seluruh tubuh. Dan karena setan mengalir di dalam darah anak Adam, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan nanti kalau ada bagian-bagian yang sakit yang terkena oleh aliran darah yang membawa Quran ini, mohon ceritakan. Apakah itu di punggung, di telinga, atau misalkan di tempat-tempat lain, nanti ceritakan. Kita ngobrol, diagnosa dulu. Bisa dengan bacaan Quran diagnosa, bisa dengan minyak habatus sauda campur dengan minyak daun bidara dengan air 1 gelas. Bacakan Al-Fatihah atau ayat kursi, lalu diminumkan. Ini kalau sudah masuk minum atau sudah masuk bacaan, ini tidak bisa dibohongi lagi. Mungkin setan bisa menutup telinganya, menutup telinga pasien dengan cara mempengaruhi pikiran pasien atau marki agar menutup telinganya, bisa. Sehingga Quran kita tidak sampai, atau dikacaukan pikirannya. Sehingga ketika kita bacakan ruqyah, matanya kemana-mana, tidak mendengarkan, tidak fokus menyimak. Nah, cara misalkan dengan bacaan diagnosa pun tidak kena, maka dengan cara diminumkan, dengan cara minum air ruqyah. Air 1 gelas, bacakan Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Lebih ampuh lagi, coba dengan minyak daun bidara, ini tidak bisa dibohongi. Begitu diteteskan, bacakan ayat-ayatnya, lalu di air tersebut, lalu minumkan. Ini sudah tidak bisa dibohongi, ketika diminumkan reaksi itu ada. Kalau memang dia gangguan sifatnya non medis atau psikosomatis. Kalau sifatnya medis, ini tidak ada reaksi apa-apa biasanya. Dan perlu pengobatan tabib atau dokter, orang seperti ini. Karena setiap penyakit itu ada paknya masing-masing. Ada medis, dia urusannya medis, dokter, puskesmas, perawat, tabib. Ada yang disebut non medis, ini bagian para peruqyah, bagian ahli-ahli rohani. Dan ada yang namanya psikosomatis, campur antara medis dan non medis. Nanti kita bisa arahkan dengan madu, habatus sauda, atau dengan bekam, atau dengan fasdu bisa, atau dengan terapi lintah juga bisa, dan lain sebagainya. Perpaduan atau bekam ruqyah juga bagus. Kita ruqyah dulu air zaitunnya dan kita oleskan sebelum bekam sambil baca ayat kursi, bekam sambil ruqyah. Ini
lumayan ampuh insya Allah, lumayan mustajab. Nah, kita tentukan dulu ini sakitnya medis atau non medis setelah kita diagnosa tadi di awal. Kalau kita sudah ketemu ini non medis nih, dilihat dari cara bicaranya, dilihat dari matanya, apakah dia pembicaranya ini pembicaraan manusia biasa atau pembicaraan orang yang seperti kerasukan. Ada orang-orang yang kelihatan tangannya bergetar, matanya tidak serius. Kita lihat pupil atau pupil matanya itu seperti takut menatap kita. Ini biasanya orang-orang yang gangguan seperti itu. Ketika kita tanya, bahkan sebelum kita datang, kita baru di pintu, orang yang gangguan itu udah apa ya? Saya sebetulnya ini grogi nih menghadapi Ustadz nih. Teringat dingin tuh, berdebar-debar. Dia udah mulai, setan dalam tubuhnya ini udah mulai ketakutan sebetulnya. Orang gangguan kita harus benar, maka diceritakan kalau saya para senior kita di RC ini meruqyah, baru saya di pintu, setan sudah kabur. Sudah sudah lalu keluar langsung. Karena mereka harus berhadapan dengan seorang yang imannya sangat kuat dan teguh. Berbahaya ini buat mereka. Keluar nanti kalau udah pergi masuk lagi. Nah, itu. Maka yang perlu dihancurkan adalah buhul-buhul yang ada dalam tubuh marki sendiri. Sempurnakan diagnosa dengan dialog, gali terus masalahnya. Kalau misalkan tidak ketemu, coba buktikan diagnosa tersebut dengan bacaan Quran. Kita bisa bacakan Al-Fatihah 3 kali misalkan di dekat telinganya. Baca dengan tartil dan bersuara tanpa menyentuh kalau dia pasiennya lawan jenis. Tapi kalau pasiennya sama seperti kata ikhwan misalkan, kita bacakan 3 kali atau 5 kali ganjil, baca bersuara dekat telinganya, nanti ada timbul reaksi mual, muntah atau panas. Nah, sebelah mana panasnya, sebelah mana sakitnya, bagian titik itu yang kita sentuh nanti, karena hakikatnya itulah tempat tinggal mereka di sana. Dan kalau sudah disentuh, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Rumahnya itu kita bisa hancurkan dengan bacaan ayat kursi, dengan al-hasyr, atau dengan ayat-ayat yang lain, pembatal sihir misalkan. Bacanya seperti apa? Baca setartil mungkin, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat sekali, dan suara ini usahakan masuk ke lubang telinga, jangan ada yang menyumbat, dan jangan sampai marki kita atau pasien kita fokusnya teralihkan atau tercabang dua. Usahakan fokus dengan pembacaan Quran. Kalau ketika kita ruqyah, orang ini malah mata kemana-mana atau tidak fokus baca dengarkan bacaan, ini sudah menjadi talbis mereka, biasanya jin khodam ini. Maka cara terbaiknya adalah kasih air ruqyah. Bacakan air ruqyah di segelas air yang campur dengan minyak bidara, muntah biasanya langsung. Tidak bisa lari kemana-mana kalau sudah sedemikian. Atau kita setelah muntah, kita ruqyah habis-habisan sampai semuanya keluar. Bacakan setartil mungkin, misalnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setenang itu. Tenang. Tanamkan dalam diri kita, jangan ada rasa takut sedikit pun, karena nanti kita berhadapan dengan setan yang bukan tasakul, istilah bahasa Sunda itu nyurup atau masuk atau bangkit, terusik. Maka ketika kita nanti berhadapan dengan mereka yang meraung-raung seperti harimau atau bergoyang-goyang seperti ular, atau dia mengaku saya ini penguasa Jawa Tengah, Jawa Barat, saya ini pemegang Gunung Kidul, saya ini pemegang Gunung Tampomas, saya ini penguasa laut mana sebutkan. Kita jangan takut, ada Allah, innallaha ma'ana. Dan kita ada seorang mujahid yang sedang berperang menghadapi musuh-musuh Allah yang sangat nyata, yang Allah kabarkan dalam Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Maka teguhkan hati, karena mereka itu lemah, hanya menakut-nakuti biasanya. Kita tidak mungkin meruqyah seorang yang punya jin ifrit. Bahkan mungkin kita meruqyah yang kesurupan iblis, tidak. Hanya ecek-ecek biasanya. Dan semakin mereka meraung-raung, semakin mereka gagah seperti menjago atau menimbulkan taringnya. Hakikatnya mereka itu sangat lemah, sangat rendah, bahkan sangat
tidak berdaya di hadapan kita dengan ayat-ayat Quran. Maka jangan ada rasa takut sedikit pun. Sebab nanti kalau kita misalkan tanamkan rasa takut, ragu, ini mereka tahu dari korin yang diberitahu yang ada dalam tubuh kita, jasad kita atau rohani kita, atau mereka tahu dari mata kita dan dari tangan kita atau dari bacaan kita. Bacaan menjadi seperti tengah-tengah seperti ketakutan. Mereka tahu. Nah ini, bahkan ada yang sebagian ketika meruqyah, saya juga bisa, sebab ayat mana. Nah, dibacakan ayat kursi, yang kesurupan bilang, saya pun bisa baca ayat kursi. Baca bareng-bareng. Nah, ada yang sampai seperti itu. Itu karena mereka tahu kita ini takut, ragu, bahkan masih bingung nih ketika menghadapi mereka. Maka jangan takut sedikitpun. Sekalipun mereka mengaku ulama, sekalipun mereka mengaku penguasa Jawa Barat, penguasa lautan, penguasa Gunung Anu, atau mereka berwujud atau misalkan seperti harimau meraung-raung, bahkan merayap di tembok misalkan dan lain sebagainya, kita jangan takut karena mereka ini hanya menakut-nakuti agar kita takut lebih duluan. Ketika kita takut, maka dua kemungkinan, bacaan kita tidak berpengaruh apa-apa dan diketawakan, atau bisa jadi serangan balik itu ada. Maka sedikit pun jangan takut. Jadi sekalipun ustadz, sekalipun seorang hafiz, tetap harus tanamkan itu, karena biasanya mindernya di sana. Jadi bacaan Quran yang bagus itu ibarat pedang yang sangat tajam, memang. Tapi kalau misalkan bacaan Quran kita tidak bagus, biasa makhraj hurufnya belepotan, makan hukum-hukum tajwid dan tahsinnya hanya kacau, jangan takut. Kita punya iman dan kita punya kepercayaan yang teguh bahwa Allah melindungi orang-orang yang Allah menolong seorang yang selama dia menolong sahabatnya, saudaranya. Dan kita di jalan Allah meringankan beban kaum muslimin. Kita merasakan sakit apa yang dirasakan saudara kita, maka tolong mereka. Ini ibaratnya kita memegang pedang yang tumpul, pedang yang tajam bacaan Quran yang bagus, pedang yang tumpul bacaan Quran yang kurang bagus. Tinggal bicara masalah teknik. Semakin bagus teknik, orang membunuh dengan pedang yang tajam, dengan teknik yang bagus, ini akan cepat banyak membunuh musuh. Bahkan baru dibuka pun langsung seperti Khalid bin Walid radhiyallahu an, yang membunuh puluhan orang itu dalam sekejap. Itulah dia, bacaan Quran yang bagus, iman yang kuat, dan teknik yang bagus. Ini bisa dipakai. Tapi ada sebagian sahabat yang tidak bisa apa-apa, hanya hadir, tapi dia bisa membunuh dengan pedang yang tumpul, bacaan yang kurang bagus. Hanya dia tangan kuat itu bacaan Quran yang bagus, tapi bacaan kurang bagus, tapi teknik bagus. Ibarat tekniknya punya, cara memainkan pedang bisa, tinggal kuatkan iman dalam dada, tangan kuat memegang pedang tersebut, tekniknya bagus, walaupun bacaan atau pedang kurang bagus. Serang mereka bertubi-tubi sampai mereka keluar, dan kita tinggal kasih sarankan amalan-amalan benteng. Latihan amalan benteng ini amalan yang disyariatkan oleh Nabi, dekati Allah sedekat mungkin, jangan sampai lengah. Kalau misalkan ini pasiennya tidak berkerudung, kita ajarkan pakailah kerudung, tutuplah aurat, karena itu merupakan salah satu pintu masuk setan kembali. Terus kalau dia suka menggibah, hentikan gibah, banyakkan baca Quran, hindari kawan-kawan yang banyak gibah, hindari sosmed, hindari sosmed yang berbau politik dan sebagainya. Kita ibadah saja, fokuskan, dan ini menuju kesembuhan. Terus yang jarang sholat 5 waktu, ini kewajiban kita, karena sholat kita ini yang paling pertama kali dihisab adalah sholat. Maka utamakan sholat dulu, sholat tepat waktu. Di rumah untuk perempuan, tutup aurat. Nah, untuk laki-laki berjamaah, paksakan. Itu dia taklimat setelah kita melakukan ruqyah. Ini efektif membuat mereka hijrah dan berubah. Inilah tujuan kita yang sesungguhnya. Ruqyah itu hanya media, dan ketika mereka hijrah totalitas, kesembuhan itu datang, rahmat Allah datang, dan itulah yang menjadi tujuan kita. Kita bisa berdakwah, terutama akidah mereka lurus, amal mereka lurus, dari zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lanjutkan bahasan bagaimana cara meruqyah dan ayat-ayat apa saja yang kita bacakan, insyaallah nanti di-share.
Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan yang mau bertanya, berkomentar bisa langsung di grup ini, bisa japri dan bisa bertanya pada ustadz-ustadz yang ada di grup ini. Insyaallah banyak sekali pakar-pakar ruqyah, praktisi di lapangan, bahkan senior-senior kami di grup ini. Insyaallah ana tawakuf kesalahan dari anak pribadi dan ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan urusan antum hari ini dan Allah berkahi setiap aktivitas ibadah kita hari ini dan selamanya. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.